Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan PTTH Dunia 1000 Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Qin berhasil menangkap roh pertarungan burung abadi di reruntuhan. Sementara Qi Haoqing menuju inti warisan. Konflik cinta Ventian, Huaxin, dan Bingxin terselesaikan. Dan di Pulau Guanghan, Xiaoyan serta Yuru akhirnya mencapai inti warisan peri bulan dan bertemu kembali dengan Tianzhen atau Ginseng Raja Langit yang sudah berubah menjadi manusia serta paus iblis. Paus iblis, tak kusangka kita akan bertemu lagi. Melihat sosok itu, Xiaoyan tersenyum tipis. Dari auramu saja sudah terlihat, harta yang kau peroleh tampaknya cukup banyak, ujar ikan paus iblis sambil tersenyum. Dia jelas merasakan beberapa hal yang sangat samar pada tubuh Xiaoyan. Setelah percakapan singkat itu, Yutu dan paus iblis langsung menjelaskan tujuan mereka membawa Xiaoyan ke tempat tersebut, yaitu terkait dua ras jahat luar wilayah tingkat yang mulia yang tersegel di dalam reruntuhan. Xiaoyan memahami bahwa musuh yang dimaksud sangat kuat, setara dengan pakar manusia puncak Kaisar Dou, sementara dia dan rekan-rekannya hanya berada di tingkat Kaisar Dou bintang 6. Karena itu, dia mempertanyakan manfaat yang akan mereka peroleh jika harus terlibat dalam pertempuran berbahaya tersebut. Paus Iblis pun menjelaskan dengan terus terang, tidak ada keuntungan langsung bagi Xiaoyan. Satu-satunya imbalan adalah kesempatan bagi Yuru untuk memperoleh warisan peri bulan, sedangkan Xiaoyan hanya berperan sebagai pelindungnya. Selain itu, warisan tersebut memang hanya dapat disentuh oleh orang yang memiliki rune warisan, sehingga Xiaoyan tidak mungkin memperolehnya. Hal ini membuat Xiaoyan merasa seolah diperalat, meskipun akhirnya dia tetap mendengarkan rencana mereka. Keduanya kemudian menjelaskan bahwa Xiaoyan dan Yuru tidak akan diminta bertarung langsung melawan dua ras jahat luar wilayah itu. Mereka hanya membutuhkan kekuatan api suci milik keduanya untuk membantu proses tertentu. Sementara pihak lain akan menangani konfrontasi langsung. Setelah itu, Iblis Paus mengarahkan perhatian semua orang ke sebuah dinding batu kuno di samping. Dinding batu tersebut ternyata merupakan segel raksasa yang dipenuhi rune kuno dan larangan kuat, membentuk formasi besar yang bahkan mampu menekan pakar puncak Kaisar Dou. Di balik dinding itulah dua ras jahat luar wilayah segel sekaligus tempat penyimpanan warisan peri bulan. Melihat kekuatan segel yang begitu dahsyat, Xiaoyan semakin menyadari betapa mengerikannya musuh yang terkurung di dalamnya. Paus Iblis dan Yutu kemudian bersama-sama mengaktifkan rune bulan sabit perak mereka untuk membuka celah pada dinding segel. Sementara itu di dalam ruang terdalam segel, seorang wanita misterius yang terkurung merasakan getaran dari luar. Tubuhnya sempat memancarkan energi jahat, namun dia segera menekannya dengan kekuatan murni. Di belakangnya terdapat dua jantung hitam yang berdetak, sumber kekuatan dua ras jahat luar wilayah yang dia segel. Dia menyadari bahwa sesuatu di luar membuat keduanya gelisah, dan dia khawatir mereka akan terbangun sebelum waktunya. Setelah menenangkan dua inti jahat itu dengan kekuatan segel perak, wanita tersebut menatap patung batu di aula dengan ekspresi lembut, menunjukkan adanya hubungan emosional dengan sosok yang diwakili patung tersebut. Di luar, Paus Iblis dan Yutu akhirnya membuka celah ruang yang cukup untuk dimasuki. Xiaoyan dan Tianzhen Ginseng Raja Langit segera masuk terlebih dahulu, diikuti keduanya tepat sebelum segel menutup kembali. Namun tanpa mereka sadari, Qi Haoqing diam-diam muncul di belakang setelah semua orang masuk. Dari celah segel yang baru saja tertutup, dia merasakan aura ras jahat luar wilayah yang sangat kuat. Kekuatan yang membuat darahnya bergejolak menandakan keterkaitannya dengan ras tersebut dan niat tersembunyinya terhadap apa yang tersegel di dalam. Setelah Xiaoyan dan rombongan memasuki aula terdalam segel, mereka langsung merasakan tekanan mengerikan yang memenuhi ruangan. Tekanan itu begitu besar hingga hampir melumpuhkan semua orang. Untungnya Yutu segera mengeluarkan kekuatan lembut untuk menahan sebagian besar tekanan tersebut, sehingga mereka bisa bertahan. Di tengah aula, Xiaoyan mendengar suara wanita yang sangat lembut memanggil kakak Xiaomu. Dia mengikuti arah suara itu dan menemukan seorang wanita cantik terkurung di dalam sangkar ungu. Wanita itu menatapnya penuh harapan dan kebahagiaan karena mengira Xiaoyan adalah orang yang dia tunggu. Xiaomu, Paus Iblis dan Yutu memandang wanita itu dengan simpati, sebab merekalah yang tahu bahwa wanita tersebut telah lama menahan dua ras jahat luar wilayah sendirian. Tanpa pengorbanannya, kedua makhluk itu mungkin sudah lolos dan menimbulkan pembantaian besar. Saat bertatapan dengan wanita itu, Xiaoyan tiba-tiba teringat sebuah kenangan asing. Dia melihat wanita tersebut bersandar mesra pada seorang pria. Pria itu memiliki aura garis keturunan yang sama dengannya, dan wajahnya hampir identik dengan Xiaoyan sendiri. Hanya berbeda karena adanya bekas luka di antara alisnya. Kenangan ini membuat Xiaoyan sangat terkejut. Meski menyadari wanita itu salah mengenali dirinya, Xiaoyan tetap menjelaskan dengan jujur bahwa dia bukan Xiaomu. Mendengar itu, harapan di mata wanita tersebut menghilang, berganti kehampaan. Namun Xiaoyan menenangkannya dengan mengatakan bahwa pria yang ia tunggu mungkin masih ada dan tetap menunggunya. Ketika memperhatikan patung batu di aula, Xiaoyan kembali terkejut karena patung itu juga identik dengan pria dalam kenangannya. Jelas sosok itu adalah Xiaomu, leluhur dari klan Xiao.
Wanita dalam kurungan kemudian menanyakan apakah Xiaoyan berasal dari klan Xiao, dan Xiaoyan mengiyakan dengan antusias. Wanita itu lalu merasakan aura api suci di tubuh Xiaoyan dan secara tak terlihat memanggil keluar api hati Tianyan dari dalam dirinya. Dia menjelaskan bahwa api suci tersebut sebenarnya milik Xiaomu di masa lalu. Api itu sengaja ditinggalkan sebagai rencana cadangan. Pertama, untuk menghadapi rasyat luar wilayah di reruntuhan beribulan. Dan kedua, terkait misteri hilangnya seluruh klan Xiao dalam semalam pada masa lalu. Dia juga mengungkap bahwa api hati Tianyan jauh lebih kuat dari yang Xiaoyan sadari. Karena di dalamnya tersimpan sesuatu yang ditinggalkan Xiaomu. Namun rahasia itu hanya bisa diungkap ketika kekuatan Xiaoyan mencapai tingkat Kaisar Do bintang 9. Benda tersembunyi tersebut diyakini akan sangat membantu Xiaoyan menemukan jejak klan Xiao yang hilang. Wanita itu kemudian memperhatikan bahwa Mu Yingying juga memiliki api suci. Dengan dua api suci, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi dua inti rasyat luar wilayah yang dia segel di tubuhnya. Namun dia juga menyadari bahwa api suci Mu Yingying tampak tidak normal, seolah roh apinya disegel secara paksa. Akhirnya wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Changkei, murid perempuan satu-satunya dari konstelasi purnama Andromeda, dengan kekuatan tingkat dosian bintang 1. Dia menjelaskan bahwa dua jantung hitam di belakangnya adalah dua yang mulia rasyat luar wilayah yang dia tahan. Meski dia sangat kuat, menekan mereka tetap menjadi beban besar. Changkei kemudian menyatakan tujuan utama mereka. Xiaoyan dan Mu Yingying harus membantunya menggunakan kekuatan dua api suci untuk bersama-sama mengusir dua rasyat luar wilayah tersebut. Pada saat ini situasi berpusat pada dua rasyat luar wilayah yang disegel di dalam sebuah kurungan ungu di aula warisan. Xiaoyan dan Mu Yingying mendekat ke tepi kurungan tersebut dan menanyakan kepada Changkei apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi ancaman yang ada di dalamnya. Changkei kemudian menjelaskan prinsip dasar konflik ini. Api suci adalah musuh alami rasyat luar wilayah. Kekuatan api suci tidak bisa diserap ataupun ditelan oleh rasyat tersebut, sehingga keberadaannya menjadi ancaman mutlak bagi mereka. Karena itu, rasyat berusaha menggunakan api manusia yang tergoda keuntungan untuk menghancurkan api suci. Namun, menurut Changkei, upaya itu sia-sia karena api suci dalam keajaiban langit dan bumi yang pada hakikatnya tidak dapat dimusnahkan. Setelah menjelaskan latar belakang tersebut, Changkei memberikan misi yang jelas kepada Xiaoyan dan Mu Yingying. Mereka harus mengerahkan kekuatan api suci semaksimal mungkin untuk melemahkan dua rasyat yang tersegel. Setelah kekuatan mereka cukup ditekan oleh api suci, barulah Changkei sendiri akan turun tangan untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Xiaoyan sebenarnya merasa heran. Dalam pikirannya, Changkei adalah ahli dosian bintang 1, tingkat yang secara teori jauh melampaui rasyat tingkat yang mulia yang paling tinggi hanya setara puncak Kaisar Do. Secara logika kekuatan, seharusnya Changkei mampu membunuh mereka tanpa kesulitan. Namun Changkei membaca keraguan Xiaoyan dan menjelaskan bahwa dua rasyat ini bukanlah lawan biasa. Dia menyebut bahwa keduanya memiliki hubungan dan keselarasan seperti pasangan kembar yang sangat sinkron, mirip dengan kaisar hantu kembar yang pernah dibunuh Xiaoyan sebelumnya. Karena kerjasama dan resonansi kekuatan mereka sangat tinggi, menghadapi mereka berdua sekaligus membuat Changkei sendiri tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Inilah alasan utama mengapa dahulu dia memilih menyegel mereka lebih dahulu sambil menunggu bantuan api suci. Lebih jauh lagi, Changkei mengungkap fakta yang lebih berat. Dua rasyat ini adalah pembunuh gurunya sendiri. Peribulan. Yuru terkejut mendengar hal itu, karena dari runa warisan di dahinya, dia tahu bahwa Peribulan pasti jauh lebih kuat daripada Changkei. Changkei kemudian menjelaskan bahwa kekuatan gurunya saat itu telah mencapai puncak dosian bintang 2 dan hanya selangkah lagi menuju dosian bintang 3. Namun meskipun begitu kuat, sang guru tetap gugur setelah bertarung melawan dua rasyat tersebut. Bahkan hingga kini, Changkei sendiri tidak mengetahui secara pasti bagaimana gurunya bisa kalah. Penjelasan ini membuat Xiaoyan menyadari bahwa ancaman dua rasyat tersebut jauh lebih berbahaya daripada perkiraannya semula. Karena itu, semua orang sepakat untuk segera bertindak sebelum situasi berubah. Changkei kemudian meminta Xiaoyan dan yang lain untuk mundur sedikit. Dia menjelaskan bahwa aula tempat mereka berada sebenarnya adalah sebuah formasi penekan yang ditinggalkan oleh gurunya sebelum gugur. Fungsi formasi ini adalah melemahkan dan menekan kekuatan rasyat luar wilayah. Meskipun tidak cukup untuk membunuh mereka, setidaknya formasi ini meningkatkan peluang kemenangan. Saat Changkei mengaktifkan formasi, energi misterius memenuhi aula. Xiaoyan merasakan bahwa energi darah iblis emas di tubuhnya bergetar ketakutan. Tanda bahwa energi formasi tersebut sangat efektif dalam menekan rasyat luar wilayah. Bahkan dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang sangat kuat, dia tidak mampu memahami struktur formasi tersebut, menunjukkan tingkat kekuatan formasi yang luar biasa tinggi. Changkei kemudian menjelaskan sejarah segel tersebut. Setelah Peribulan bertarung melawan dua rasyat itu dan gugur, dia meninggalkan warisan serta menggunakan nafas terakhirnya untuk menekan dan menyegel dua musuhnya di aula ini. Saat dia berbicara, dua inti hitam berdenyut seperti jantung muncul di belakangnya.
Itulah wujud tersegel dari dua ras jahat tersebut. Denyut kuat inti hitam itu menunjukkan bahwa mereka masih hidup. Xiaoyan menyadari bahwa jika bukan karena tubuh Changke yang terus menekan mereka dengan kekuatan samar, kedua ras jahat itu mungkin sudah bangkit dan keluar dari segel. Namun Changke meyakinkan semua orang bahwa segel yang ditinggalkan gurunya sangat kuat dan kedua ras jahat itu masih tertidur lelap. Yuru kemudian bertanya apa yang bisa ia lakukan. Namun Changke memintanya mundur dan dilindungi oleh Yuto dan yang lain karena Yuru adalah pewaris warisan peri bulan. Setelah dua ras jahat dimusnahkan, warisan tersebut akan sepenuhnya jatuh kepadanya. Karena itu dia tidak boleh mengalami cedera sedikit pun. Yuru menurut dan mundur, tetapi Xiaoyan tidak berniat menjauh dari pertempuran. Dia merasakan kebencian naluriah yang sangat kuat terhadap dua inti ras jahat itu. Kebencian tersebut berasal dari resonansi alami antara api suci dalam dirinya dan ras jahat luar wilayah. Sebuah hubungan musuh alami yang tidak dapat dihindari. Changke kemudian mengatakan bahwa dia akan keluar dari kurungan ungu. Dengan kekuatan misterius di telapak tangannya, dia menyentuh kurungan tersebut hingga segel terbuka dan dia melangkah keluar dengan mudah. Hal ini mengejutkan Xiaoyan dan yang lain, karena mereka sebelumnya mengira Changke terikat permanen pada kurungan tersebut. Changke menjelaskan bahwa kurungan ungu sebenarnya adalah teknik bertarung yang diwariskan gurunya kepadanya, bukan penjara baginya. Kurungan itu adalah lapisan segel kedua. Jika formasi aula menekan kekuatan ras jahat, maka kurungan ungu mengunci kekuatan mereka sepenuhnya agar tidak bocor keluar. Tanpa segel ganda ini, sedikit kebocoran saja dari kekuatan ras jahat bisa menyebabkan bencana besar. Setelah Changke keluar, dua inti hitam ras jahat di dalam kurungan terlihat jelas oleh semua orang. Inti tersebut tampak seperti jantung, tetapi sebenarnya hanyalah titik kegelapan padat yang berdenyut. Denyutannya menunjukkan mereka masih tertidur. Namun aura gelap yang terpancar dari inti itu begitu kuat hingga seolah mampu menghancurkan semua yang ada di aula. Pada akhirnya, Changke mengungkap identitas mereka kepada semua orang. Dua ras jahat luar wilayah itu memiliki nama kembar Xuan Ming. Nama itu menggema seperti guntur di telinga semua orang, menandai bahwa musuh mematikan yang pernah membunuh peri bulan kini berada tepat di hadapan mereka. Dan pertempuran pemusnahan mereka akan segera dimulai dengan bantuan api suci Xiaoyan. Benar-benar kekuatan yang jahat, ucap Mu Yingyi yang berada di sisi Xiaoyan. Melihat pemandangan di depan mereka, bahkan dengan sifatnya yang biasanya tenang, dia tak bisa menahan diri untuk berkomentar. Saat ini, tepat di hadapan mereka berdua, jantung kembar hitam yang dipenuhi kekuatan jahat mengerikan berdetak perlahan. Setiap denyutan memancarkan seberkas energi hitam yang amat jahat. Untungnya ada sangkar ungu yang mengisolasi sehingga energi jahat itu tidak bocor keluar. Bahkan dalam keadaan ditekan oleh segel lapis kedua, kekuatan jahat yang memenuhi langit itu tetap sulit ditahan. Tanpa isolasi dari segel lapis kedua, akan sangat sulit bagi Xiaoyan dan Mu Yingying untuk mendekati benda ini. Jantung kembar hitam adalah cabang yang relatif lemah dari ras jahat luar wilayah. Klan mereka disebut ras iblis hitam, kata Changke sambil menatap benda aneh di depan mereka. Lemah? Ahli ras jahat luar wilayah di puncak Dodi masih disebut lemah? Xiaoyan tak bisa menahan diri untuk berkata. Hal-hal seperti ini kau akan memahaminya sendiri ketika mencapai dosian nanti, ucap Changke lalu melanjutkan. Ras iblis hitam menguasai teknik jahat yang sangat keji. Menurut dugaanku, dua makhluk ini mampu membunuh guruku dengan kekuatan puncak Dodi pasti berkaitan dengan rahasia klan mereka. Dan jantung kembar hitam adalah dua terkuat dalam ras iblis hitam. Suara Changke dingin, namun niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya dapat dirasakan siapapun. Tak heran, bagaimanapun juga, dua makhluk di depan mereka adalah pelaku utama yang membunuh gurunya sendiri. Seperti kata pepatah, sehari menjadi guru, seumur hidup menjadi ayah. Kebencian ini tentu tak akan diabaikan Changke. Sepertinya ras iblis hitam ini tidak sederhana yang kita bayangkan. Xiaoyan mengangguk ringan setuju dengan perkataan Changke. Apakah kalian berdua sudah siap? Setelah beberapa saat, Changke bertanya dengan serius. Pertanyaan ini jelas menandakan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Mulai saja. Xiaoyan juga memahami betapa jahatnya ras luar wilayah ini dan langsung mengangguk. Kalian berdua, panggil api suci dan bantu aku, kata Changke. Huo Xin Tianyan. Xiaoyan berbicara datar dan seketika api suci kuning kecoklatan yang menyilaukan memancar keluar. Saat api Xiaoyan muncul, jantung kembar hitam yang semula tenang tiba-tiba bergerak. Melihat ini, Mu Yingying menggigit bibirnya. Sekarang dia tak punya waktu untuk ragu. Yang terpenting adalah menyingkirkan ras jahat luar wilayah di depan mereka. Apakah kau tidak apa-apa? Tanya Xiaoyan ketika melihat Mu Yingying belum bergerak. Aku baik-baik saja, jawab Mu Yingying pelan. Dia menutup mata sejenak. Lalu tak lama kemudian api biru cemerlang muncul. Kemunculan api suci biru milik Mu Yingying membuat Huo Xin Tianyan Xiaoyan sedikit gentar. Jelas api suci miliknya jauh lebih kuat. Warna api ini, meski aku tidak tahu api suci mana, kurasa peringkatnya lebih tinggi dari Huo Xin Tianyanku, gumam Xiaoyan di dalam hati. Mengenai daftar api suci, Raja Naga Emas pasti tahu. Namun kini dia tertidur lelap. Jika tidak, dengan penglihatannya yang tajam dia pasti dapat mengenali api suci ini. Api
suci ini sangat aneh. Seluruhnya biru, tapi memberi rasa kekuatan seperti lautan. Chang Yu tentu mengenali api suci Xiaoyan. Itu adalah api suci yang dulu dimiliki Xiaomu. Namun api suci Mu Yingying terasa jauh lebih misterius. Lakukan. Chang Ke tahu sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Saat Xiaoyan dan Mu Yingying memanggil api suci mereka, dia berteriak. Dan kekuatan hidup mati yang menyilaukan menyatu sempurna di tubuhnya. Penguasaan kekuatan hidup dan mati orang ini ternyata setinggi ini. Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan hidup mati Chang Ke jauh lebih kuat daripada siapapun yang pernah dia lihat. Pergi. Kekuatan hidup mati yang cemerlang muncul di tubuh Chang Ke, lalu perlahan dialirkan ke dalam sangkar ungu dengan kendali halusnya. Begitu kekuatan besar itu memasuki sangkar tiba-tiba bergetar. Lebih tepatnya, dua jantung yang semula tenang tiba-tiba menjadi gelisah. Kekuatan hidup mati hitam putih bukanlah hal sepele. Dalam sekejap dia membungkus dua jantung hitam itu. Melihat ini, Xiaoyan dan Mu Yingying memahami maksud Chang Ke. Metode Chang Ke adalah memanfaatkan saat dua makhluk rasyat luar wilayah ini masih tersegel dan tertidur. Lalu menggunakan daya pemurnian api suci untuk langsung memusnahkan mereka. Karena itu dia rela menghabiskan kekuatan hidup mati untuk membuka jalan bagi api suci. Jika tidak, dengan ketakutan alami rasyat luar wilayah terhadap api suci, begitu api suci muncul mereka pasti akan segera menghindar. Metode Chang Ke tadi mengacaukan persepsi kedua jantung itu, sehingga api suci kuning kecoklatan dan biru cemerlang dengan mudah memasuki sangkar ungu. Pada saat ini, dua api suci segera membungkus dua jantung hitam tanpa ragu, seperti hantu kelaparan yang menerkam makanan. Berevolusilah, hancurkan mereka. Begitu api suci dan dua warna membungkus jantung, kedua jantung itu langsung bergetar hebat, seolah menghadapi ancaman mematikan. Jangan berhenti, tingkatkan kekuatan, ucap Chang Ke, lalu dia menutup mata perlahan, jelas sedang menyiapkan serangan pamungkas. Sementara itu, Xiaoyan dan Mu Yingying terus menuangkan api suci ke dalam sangkar ungu. Dengan suntikan berkelanjutan mereka, kekuatan jahat di sekitar dua jantung hitam benar-benar dimurnikan hingga tak bersisa. Masih belum cukup, busur bulan perak. Secercah keraguan melintas di wajah cantik Chang Ke. Lalu dia berseru. Bersamaan dengan seruannya, kekuatan perak tak kasat mata perlahan muncul di seluruh aula. Kekuatan perak ini baru saja lahir, namun sudah membuat Xiaoyan dan para ahli lainnya merasakan tekanan yang nyaris tak tertahankan. Tahan mereka, aku akan memberi pukulan terakhir, ucap Chang Ke, dan seketika cahaya perak berkumpul di tangannya. Di tangan Chang Ke cahaya perak berkelip, di pusatnya terdapat banyak rune misterius yang terasa asing bagi Xiaoyan. Dari rune-rune itu memancar makna pemurnian, senjata yang sangat kuat. Xiaoyan tak bisa menahan diri untuk menatapnya beberapa kali. Benda ini kemungkinan besar merupakan puncak representasi senjata tingkat abadi. Aku tak menyangka Chang Ke bahkan menguasai busur perak, ucap Yutu di sampingnya dengan gembira. Busur perak, serangan penuhnya bisa membunuh ahli dosian seketika. Dengan benda ini, rasyat luar wilayah pasti tak akan lolos, ucap paus iblis lega. Chang Ke tidak ragu, kekuatan hidup mati yang menyilaukan perlahan mengalir ke dalam busur bulan perak. Dia menarik busur sedikit ke belakang. Sebuah anak panah hitam putih dari kekuatan hidup mati pun terbentuk. Dan seiring semakin banyaknya kekuatan hidup mati yang dituangkan Chang Ke, kekuatan busur bulan perak meningkat secara eksponensial. Ini buruk. Namun tepat saat Chang Ke berkonsentrasi menyiapkan serangan dahsyat itu, Xiaoyan tiba-tiba berseru. Ada apa? Tanya Yutu bingung. Karena saat ini ekspresi Xiaoyan dan Mu Yingying berubah sangat buruk. Dua ras luar wilayah itu sudah bangun. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan